Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa lagi dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 18 November 2024. Mari saudara dimanapun saat ini saudara berada, mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan bimbingan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur bahwa pembimbingan-Mu dan penyertaan-Mu selalu menuntun langkah hidup kami. Untuk itu saat ini kami kembali hendak merenungkan sabda-Mu supaya hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, bantu kami, berikan kami hikmat dan kemampuan supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah saudara adalah seorang penggemar dari film action? Atau paling tidak, sudah pernahkah saudara menyaksikan film action? Apa yang menarik dari film tersebut? Tentu ada banyak hal. Bisa jadi kita tertarik karena ada seni bela diri di dalamnya. Ada action-action tertentu yang membuat kita terpukau. Atau mungkin strategi-strategi yang kemudian diulas di dalam film tersebut. Tapi saudara, apakah saudara mengamati bahwa di dalam film action akan selalu terjadi adegan pembalasan dendam? Ketika misalnya tokoh utama itu menang, ada tokoh-tokoh yang lain kemudian mencoba untuk membalas, untuk kemudian mencoba melawan. Itulah yang terjadi dalam dunia ini. Bahwa dunia ini selalu mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan pembalasan dendam akan apa yang kita terima. Seolah-olah ketika pembalasan dendam itu belum terjadi atau belum terrealisasi, ada rasa tidak puas. Tapi sebaliknya, ketika kita berhasil untuk membalaskan dendam, seperti mau mengatakan, wah saya adalah pemenang dan saya sangat puas akan hal ini. Tapi saudara, kita harus penuh hati-hati bahwa balas dendam justru akan membuat kita terjebak di dalam kehidupan dosa. Kenapa? Karena kita membalas setiap kejahatan itu dengan tindakan yang sama. Untuk itu apa artinya hidup sebagai orang beriman? Dan firman itu juga diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, demikianlah sabda Tuhan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika ayat ini disampaikan kepada umat di Ibrani, ada sebuah permasalahan yang sedang terjadi ketika umat Ibrani yang sedang mencoba untuk mengikuti Yesus, mereka yang mau menyerahkan diri kepada Yesus, mereka menghadapi sebuah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan tekanan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, sehingga itu mendorong mereka untuk kemudian melakukan pembalasan. Mereka tidak ingin untuk kemudian diinjak-injak. Untuk itulah dalam bagian ini Paulus mengingatkan bahwa umat Ibrani yang telah percaya kepada Tuhan itu sudah ditebus. Maka jangan menyia-nyiakan tebusan yang Tuhan sudah berikan. Untuk itulah Paulus berkata dalam bagian ini bahwa pembalasan itu bukan hak dari setiap kita, tetapi pembalasan itu adalah hak dari Allah. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ia yang akan terus menuntun, mengatur segala kehidupan kita. Untuk itu dalam bagian ini Paulus mengajak kepada setiap kita saat ini juga untuk menguasai kehidupan kita, bukan untuk saling balas dendam, tetapi justru kita diundang untuk saling mengampuni dan memberikan kasih satu dengan yang lain. Dan bukankah Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang baik bagi kita? Ketika Yesus diperlakukan dengan kasar, dengan penuh kekejian, Yesus tak pernah sekalipun membalas kekerasan itu dengan kekerasan, tapi Ia membalas setiap kekerasan itu dengan kasih dan pengampunan. Untuk itu saudara, mungkin kita merasa bahwa itu sangat sulit, itu sukar untuk dilakukan. Tapi mari bersama kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kita untuk bisa mengampuni, memproses itu semua. Karena kita adalah umat tebusan Allah yang sudah ditebus olehnya. Maka jangan sia-siakan penebusan yang Tuhan sudah
berikan kepada setiap kita. Biar firman hari ini boleh menguatkan pergumulan kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur ketika kami diingatkan untuk tidak menguasai hati kami dengan amarah dan balas dendam. Kami tahu bahwa hal itu akan terus merugikan kehidupan kami. Kuasailah Tuhan setiap hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami boleh dapat mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang akan melakukan pembalasan akan segala sesuatunya. Karena Tuhan tidak menghendaki setiap kami untuk hidup menurut kehendak kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami ya Bapa, hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan dan selamat berjuang untuk mengampuni sesama kita. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.